keyakinan iman kita dalam pengakuan iman rasuli, kita berkata bahwa aku percaya kepada Roh Kudus. Ya. Itu adalah salah satu dari keyakinan iman kita. Dan kita akan mencoba memikirkan apa artinya, apa signifikansinya waktu kita berkata I believe in the Holy Spirit. Ya, kita akan mencoba, dan di dalam Katekismus Heidelberg di situ kita belajar ada dua jawaban kenapa kita mengikrarkan iman di dalam pengakuan iman rasuli. I believe in the Holy Spirit. Dikatakan jawabannya adalah first, he is together with the Father and the Son through an eternal God. Second, atau kalau saya terjemahkan, karena kita berkata I believe in the Holy Spirit karena kita percaya bahwa dia adalah Allah yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, dan dia adalah Allah yang sejati dan kekal. Jadi kita berkata saya percaya kepada Roh Kudus, atau saya mempercayakan hidup kepada Roh Kudus karena dia Allah. Karena manusia tidak boleh mempercayakan hidupnya kepada sesuatu apapun kecuali kepada Allah. Dan yang kedua, nah ini berkaitan dengan apa yang Roh Kudus kerjakan bagi kita. Dikatakan second, he is also given to me. Dia juga diberikan kepada kita to make my true faith share in Christ and all his benefit. Untuk membuat iman yang sejati yang kita miliki itu ada di dalam Kristus, sehingga apa yang Kristus lakukan itu, karya Kristus itu bisa teraplikasi dalam kehidupan kita. Ini kalimat menarik sekali karena kita sering berpikir bahwa our true faith, gitu ya, iman yang sejati yang kita miliki itu segala-galanya. Padahal tidak. Tanpa Roh Kudus, biarpun kita punya iman itu tidak artinya iman itu tidak akan berdampak apa-apa. Jadi harus ada Roh Kudus yang membuat iman kita itu terkoneksi dengan Tuhan, sehingga apa yang Tuhan kerjakan lewat kayu salib itu teraplikasi dalam kehidupan kita. Dan to comfort me, nah tadi saya perlu jelaskan karena bahasa Indonesia waktu kita menyebut istilah menghibur dengan istilah Greek, Yunani dengan istilah menghibur itu beda sekali. Maka saya sedikit jelaskan. Dan to remain with me forever, tinggal di dalam diri kita selamanya. Nah, jadi kembali kepada alasan kenapa kita perlu menyembah atau kenapa kita perlu mempercayakan hidup kita kepada Roh Kudus, karena Dia adalah Allah. Nah, pernyataan ini tentu sekarang ini agak sedikit kontroversi, ya. Kenapa agak sedikit kontroversi? Karena ada seorang pendeta yang namanya sekarang lumayan besar, dia mempopulerkan kembali satu pokok ajaran yang oleh gereja itu pernah ditolak, gitu ya, pada abad ketiga atau abad yang keempat. Nah, saya maju sedikit. Nah, jadi dalam sejarah gereja itu ada ajaran yang salah terhadap Roh Kudus. Ya. Nah, salah satu ajaran yang salah itu adalah ajaran dari kelompok yang bernama Arianisme. Nah, keyakinan kelompok Arianisme ini mempengaruhi, gitu ya. Kalau kita mengenal Jehovah Witnesses seperti yang tadi di-sharingkan, nah mereka berpegang kepada ajaran ini, Arianisme, terpengaruh. Dan sekarang saya dengar ada satu hamba Tuhan dengan banyak sekali pengikut juga mempopulerkan ajaran yang mirip sekali, gitu ya. Jadi Roh Kudus itu dipandang dia bukan Allah sepenuhnya, dia berbeda dengan Bapa dan Yesus. Roh Kudus itu disebut sebagai created being, gitu ya, sebagai ciptaan. Dia mungkin ilahi, tapi dia nggak setara sama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, gitu ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus dipandang tidak setara. Nah, padahal pengakuan iman kita, ya, dalam pengakuan iman kita percaya bahwa, nah ini ya, bahwa Allah itu, bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Kenapa? Karena dia bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Tahu dari mana bahwa dia bersama-sama dengan Allah pada mulanya?
Kalau kita membaca Kejadian 1 ayat yang pertama dan kedua, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, jadi sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada, begitu ya. Maka dikatakan bahwa dia sudah ada bersama dengan Bapa, bersama dengan Yesus. Karena waktu Tuhan menciptakan dunia ini, dia menciptakan dengan firman. Nah, firman itu Yesus. Jadi Yesus seperti Bapa ada sebelum kekekalan, dan Roh Kudus juga dalam Kejadian pasal 1 dikatakan dia juga ada di dalam penciptaan tersebut. Bukan hanya itu, kalau kita mempelajari Alkitab, kita juga belajar bahwa Roh Kudus itu namanya diparalelkan dengan Bapa dan Anak waktu dibaptis. Tidak ada seorang pun yang dibaptis dengan nama lain kecuali Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi waktu nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus disandingkan, itu berarti 3 pribadi itu setara, ya. Jadi sama seperti kalau misalnya kita menyebut Bapa, Anak, dan katakanlah satu nama yang lain, nah itu menyetarakan, ya, nggak bisa. Maka kita tidak bisa menggunakan berkurang dari 2 nama, nggak bisa, ya. Lebih dari 3 nama juga nggak bisa, gitu, karena Allah kita adalah Tritunggal. Nah, jadi waktu nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus digunakan waktu membaptis, gitu ya, saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu artinya disetarakan. Belum lagi kalau kita membaca Kisah Rasul pasal yang kelima, nah kita tahu bahwa mengetahui isi hati itu kan nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Ya, kita bersahabat dengan teman, ya, mungkin kita bisa membaca gestur tubuh orang yang dekat dengan kita. Dia nyaman, dia tidak, gitu ya. Saya pernah mempelajari ilmu, bukan ilmu, ya, apa itu, tentang membaca gestur, gitu ya, biar tahu kalau orang bohong itu bagaimana, gitu ya. Ada itu ternyata ilmunya, begitu ya. Termasuk jadi tubuh dengan pikiran itu terkoneksi. Tetapi tetap kita tidak pernah bisa mengetahui isi hati manusia, hanya bisa menebak-nebak. Ya, jadi kalau ngobrol pegang-pegang hidung, 2 kemungkinan, gatal, ya, atau dia bohong, ya, katanya begitu. Jadi kalau ngobrol ya pegang-pegang hidung, nanti dikira. Satu lagi, bulu panjang. Oh, belum banyak. Iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi, iya, konon katanya kalau orang berbohong, tubuhnya bereaksi, dia nggak bisa tenang, entah pegang kuping, entah pegang apapun, paling banyak pegang hidung, katanya. Nah, jadi tapi tetap kita tidak bisa mengetahui isi hati manusia. Tapi menarik karena di dalam Kisah Rasul pasal yang kelima diceritakan 2 orang, Ananias dan Safira. Mereka berbohong, menyembunyikan sesuatu, ya, tapi tidak ada yang tahu apa yang mereka sembunyikan. Tapi Roh Kudus menyatakan itu. Nah, berarti kalau yang bisa mengetahui isi hati manusia hanya Tuhan, dan Roh Kudus ternyata mampu mengetahui isi hati manusia, maka Roh Kudus memiliki kualifikasi, memiliki kapasitas yang Tuhan miliki. Nah, itulah sebabnya maka kita bisa percaya, ya, bahwa Roh Kudus itu adalah Allah, karena dia ada bersama-sama dengan Allah dari kekekalan, dan dia punya dia memiliki bukan hanya status, tapi keberadaan yang setara dengan Bapa, Anak, dengan Bapa dan Anak. Nah, jadi kita menyembah Dia, kita dapat menyembah Roh Kudus karena Dia adalah Allah. Kita dapat berdoa kepada Dia karena Dia adalah Allah. Tetapi kita tidak boleh mencampur baur peran Dia. Nah, itu yang penting. Ya, jadi kebanyakan orang seringkali mencampur baur antara peran Roh Kudus dengan peran-peran Allah Tritunggal lainnya. Nah, mereka punya peran yang berbeda, tetapi mereka semua punya status natur. Mereka adalah pribadi-pribadi
daripada Allah. Ya, nah jadi untuk apa yang kedua dikatakan bahwa dia diberikan kepada kita. Nah ini kalimat ini penting. Keyakinan iman kita mengatakan bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Artinya apa? Kita itu pasif. Jadi tidak ada orang yang bisa menuntut menerima dia untuk dapat mendapatkan Roh Kudus kecuali Tuhan yang memberikannya kepada kita. Nah kalimat ini menurut saya cukup penting untuk kita pikirkan. Kenapa? Karena dalam konteks kehidupan kita sebagai manusia, kita itu seringkali mengandalkan yang namanya backing. Ya. Nah, tapi kalau kita zaman dulu misalnya, kalau seingat saya, biar kita tidak diganggu oleh orang-orang di sekitarnya, kita ada backing. Ya, kita bayar backing, gitu ya. Nah, jadi backing itu sesuatu yang kadang kita gunakan untuk membuat kita rasa aman, ya. Nah, gereja kita nggak tahu punya backing nggak? Ada Tuhan Yesus itu ya backing ya, begitu. Tetapi itu umum sekali, wajar sekali, begitu ya. Kita seringkali menghubungi atau mencari orang jadi backing kita untuk membuat kita safe. Nah, Roh Kudus diberikan kepada kita, gitu ya, menjadi apa? Menjadi backing di atas segala backing, gitu ya. Nah itu menurut saya signifikan. Kenapa? Karena kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita, di dalam gereja kita, dan diberikan kepada kita secara pribadi juga kepada gereja, itu seharusnya membuat kita itu secure. Ya, membuat kita itu aman, membuat kita tidak takut di dalam menjalani kehidupan atau menjalani pelayanan, gitu ya. Nah, terakhir di gereja kita beberapa rekan mengalami pergumulan waktu dia melayani di BPC Kawari. Ada ancaman, gitu ya, ada threat. Nah, memang tidak mudah untuk merespon hal-hal seperti begini, apalagi bisa orang membawa polisi dan sebagainya. Kita tidak terbiasa menghadapi hal-hal seperti itu. Wajar kalau kita kemudian mencari solusi untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Tetapi yang kita tidak boleh lupa sesungguhnya adalah bahwa Tuhan itu sudah memberikan kepada kita sesuatu backing yang jauh lebih dapat dipercaya dari apapun juga. Dan maka dalam 1 Korintus 6 ayat 19, ayat kita baca sebentar. 1 Korintus 6 ayat 19. Bisa dikatakan begini. Ya, 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Nah, tubuh di sini bisa gereja, bisa juga tubuh orang percaya. Yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, jadi kenapa kita tidak perlu takut? Saya kira atau kenapa ajaran ini seharusnya membuat kita tidak perlu takut dengan berbagai realita hidup dan pelayanan, karena kita ini adalah milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, artinya apa? Kita menjaga apa yang kita miliki, betul kan? Roh Kudus menjaga kita. Saya pikir itulah alasannya kenapa kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar di dalam pelayanan, walaupun kadang-kadang situasi dan kondisi tidak menyenangkan. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari keyakinan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah dan bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada kita? Nah, yang pertama, di dalam Perjanjian Lama kita harus tahu bahwa tidak semua orang dapat Roh Kudus.
Yang berhak mendapatkan Roh Kudus itu cuma 3. 1 imam, 2 raja, ketiga adalah nabi. Pertanyaan saya begini, apakah ada di antara kita yang nabi? Pak Husin nabi? Ya. Kalau nabi kita panggil dia Nabi Husin sekitar ya. Ya mungkin Nabi Hasan ada barangkali ya di Arab sana. Nah, jadi tidak ada di antara kita yang pernah jadi nabi, yang jadi raja ada? Nggak ada. Yang jadi imam juga tidak ada. Nah, tetapi ya dalam perjanjian baru ternyata Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang. Ya, nah pertanyaannya adalah kenapa dalam perjanjian lama itu diberikan kepada hanya orang-orang spesial dan sekarang diberikan kepada semua orang. Ya, bukan hanya kepada orang-orang tertentu yang punya kemampuan khusus tertentu. Ada yang tahu kira-kira kenapa? Pak Husin tahu Pak kenapa Pak? Kalau duduk di depan jadi kena tanya terus Pak ya. Salah posisi duduk. Sebagai ketua kita sebagai ketua mereka dalam diri Ya itu salah satunya, betul. Ya salah satu yang lain adalah karena peran imam, raja dan nabi itu ternyata diberikan juga kepada semua orang. Peran ya, bukan status, panggilan. Begitu ya, karena seperti nabi, misalnya seorang nabi dipanggil Tuhan menjadi penyampai pesan Tuhan, semua kita juga sama dipanggil menjadi penyampai pesan Tuhan. Sebagaimana raja dipanggil Tuhan untuk membawa dunia ini untuk memuliakan Tuhan, kita juga begitu. Kita juga dipanggil Tuhan kalau kita punya rumah tangganya dibawa memuliakan Tuhan. Kalau kita punya keluarga, punya perusahaan harus dibawa memuliakan Tuhan. Itu peran nabi, peran raja. Dan seperti imam, nah imam itu perannya apa? Menyembah, melayani Tuhan. Kita semua boleh terlibat di dalam pelayanan. Nah, jadi dalam Alkitab kita melihat bahwa kalau dulu orang hanya mendapatkan karunia Roh Kudus pada orang-orang tertentu, kita semua orang percaya mendapatkan karunia daripada Roh Kudus. Pertanyaannya, karunia itu untuk apa? Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk apa? Nah, maka dalam Hebrew katakan untuk membuat kita ada di dalam Kristus dan membuat kita mengalami karya Kristus. Maksudnya bagaimana? Ada ilustrasi menarik sekali begini. Kalau Pak Felix sakit, pergi ke dokter, dikasih obat, Bapak minum obatnya, sembuh. Walaupun Bapak nggak tahu dokternya asli apa bukan, begitu ya, nggak pernah cek kan, izinnya dan sebagainya, minum obatnya sembuh. Nah, tetapi dalam hal keselamatan ternyata nggak bisa begitu. Ya, jadi kalau kita itu diumpamakan sakit, Yesus itu dokter. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu adalah obatnya. Kita tidak bisa mendapatkan obat itu tanpa mengenal dokternya. Begitu. Nah, jadi satu-satunya cara supaya obat itu efektif dalam diri kita harus kenal dokternya. Itu cara kerja daripada keselamatan. Nah, maka kita tidak bisa sembuh dari sakit dosa. Ya, walaupun Yesus sudah mati di atas kayu salib, sudah seperti menjadi obat untuk dosa kita, kecuali Roh Kudus membuat kita mengenal Dia, kita tetap tidak akan bisa sembuh dari sakit dosa. Nah, maka pekerjaan Roh Kudus adalah membuat kita percaya kepada Yesus, membuat kita mengenal Yesus, membuat kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, sehingga apa? Sehingga apa yang Yesus kerjakan, obat dosa itu efektif dalam diri kita. Nah, itulah sebabnya maka di dalam keyakinan iman kita, Roh Kudus itu perannya signifikan sekali. Ya, jadi Yesus boleh mati di atas kayu salib, tapi kematiannya tidak akan berdampak apa-apa dalam kehidupan kita kalau Roh Kudus tidak membawa kita kepada Yesus. Nah, maka karya daripada Roh Kudus itu di sini dikatakan dalam Katekismus Heidelberg, dia pertama-tama yang Roh Kudus lakukan adalah membuat iman kita, gitu ya, apa yang iman kita itu efektif di dalam keselamatan kita. Bagaimana caranya? Dengan jalan
mempertemukan kita dengan Kristus, membuat kita percaya kepada Kristus. Dan yang kedua yang Roh Kudus lakukan adalah menghibur kita. Nah, ini saya katakan tadi ada kesalahan pemahaman karena begini. Dalam bahasa Indonesia menghibur itu artinya apa? Memberikan kalimat-kalimat yang menguatkan. Kita putus cinta, berhibur, begitu, dapat penghiburan, begitu, gitu ya. Benar ya Fik ya? Dapat penghiburan. Waktu patah hati, ada teman-teman, nggak apa-apa. Wanita bukan cuma satu, mati satu tumbuh 1000, gitu ya. Misalnya, begitu ya. Nah, jadi itu menghiburkan. Nah, sehingga waktu kita berpikir bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menghiburkan, kita berpikir Roh Kudus itu kerjanya adalah memberikan kepada kita kalimat-kalimat yang menyenangkan hati kita. Baca Alkitab maknyus rasanya. Itu yang kita maksud menghibur. Padahal di dalam istilah Yunani, istilah menghibur itu tidak berbeda dengan istilah mengencourage, mendorong orang mencapai level yang diinginkan. Nah, artinya saya bisa berikan contoh begini. Saya pernah memiliki seorang murid, seorang mahasiswa yang saya ada tugas yang saya berikan untuk membuat paper. Ini mahasiswa level ilmunya itu di atas rata-rata, pintar. Kalau yang lain saya lihat jelek, kemampuan di bawah rata-rata, ini di atas rata-rata. Sayangnya waktu saya membaca paper ini, esai ini, saya menemukan ada 2-3 kalimat yang saya dapati merupakan sebuah penjiplakan atau plagiarisme. Nah, saya bisa saja tutup mata karena dibanding yang lain ini siswa jauh lebih baik. Saya bisa begitu, atau saya bisa menghukum dia sama seperti yang lain, saya berikan nilai 0 untuk tugas itu. Nah, apa yang saya lakukan? Saya kasih dia nilai 0 walaupun kualitas dia di atas rata-rata. Tujuannya bukan masalah saya kesal karena ada plagiarisme di situ, tetapi karena saya ingin ini mahasiswa ini sangat potensial. Saya ingin ke depan dia menjadi mahasiswa yang kalau menulis itu hati-hati dan menjadi seorang yang memiliki kualitas akademik yang baik. Nah, maka untuk memberikan kepada dia pelajaran signifikan, saya kasih dia 0 dengan penjelasan kenapa saya kasih dia 0. Dengan punishment. Nah, di dalam istilah Yunani, istilah comfort, menghiburkan, itu sebenarnya artinya bukan sekedar memberikan kalimat-kalimat yang menyejukkan, mengenakan, tapi melakukan sesuatu supaya orang itu dibuat levelnya naik. Begitu ya, levelnya naik. Nah, itulah sebabnya waktu kita mendengar istilah Roh Kudus diberikan untuk menghiburkan kita, ada 2 unsur yang kita harus pahami. Satu, betul unsur di mana dia memberikan kepada kita kekuatan di dalam menghadapi pergulatan-pergulatan hidup. Tetapi istilah comfort atau membimbing juga berarti dia bekerja mendisiplin kita, menegur kita supaya kita itu levelnya naik. Gitu, keimanan dan kerohanian. Itu artinya Roh Kudus menghibur kita. Gitu ya, Roh Kudus mengencourage kita lebih tepat. Dan yang terakhir, kenapa Roh Kudus diberikan kepada kita? Supaya dia tinggal dan diam di dalam kita. Pertanyaannya, apa manfaatnya dia tinggal dan diam di dalam kita? Kita tahu jam tangan bisa harganya beragam, betul ya? 5.000 nggak ada saya kira. 50.000 ada, ya. 500.000 ada. 5 juta juga ada. Bahkan saya lihat di toko ada satu jam tangan harganya 3.000 euro. Saya juga bingung, mahal banget begitu ya, itu jam tangan dari apa begitu. Nah, tapi semahal apapun jam tangan, karena dari baterai, kalau baterainya mati ya ada manfaatnya enggak? Biarpun dari emas begitu ya, ya mungkin ada manfaatnya untuk gaya ya, biar orang kelihatan gitu. Jam tangan dari emas, tapi dia tidak bisa memberikan manfaat kalau baterainya mati. Nah, tanpa Roh Kudus di dalam diri kita itu tidak bisa useful tangan Tuhan. Nah, jadi yang membuat kita itu berguna di tangan Tuhan itu karena kehadiran Roh Kudus. Maka Roh Kudus perlu hadir dalam kehidupan orang percaya, itu menjadi seperti baterai yang menggerakkan jam, membuat kita menjadi berguna. Nah, ini ada satu kutipan
yang penting sekali dari Charles Spurgeon. Dia berkata begini, without the Spirit of God, we cannot do nothing. We cannot do nothing, termasuk dalam pelayanan, termasuk di dalam kehidupan. Without the Spirit of God, we can do nothing. Tidak ada sesuatu yang kita bisa lakukan. We are ships without wind. Kita adalah perahu tanpa angin, nggak bergerak kemana-mana. Like coals without fire. Batu bara tanpa api, nggak berguna. We are useless, kita nggak berguna. Nah, jadi keyakinan bahwa aku percaya kepada Roh Kudus menegaskan dua aspek dasar. Pertama, kita percaya bahwa Dia adalah Allah. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah kita percaya bahwa Dia diberikan kepada kita untuk apa? Untuk menolong kita dalam keselamatan, untuk menolong kita dalam pertumbuhan, dan untuk menolong kita di dalam melayani Tuhan. Nah, jadi itu adalah aspek dasar dari keyakinan iman kita. Nah, jadi kalau kita melayani Tuhan tapi tidak percaya ada Roh Kudus yang menolong kita, nanti waktu pengakuan iman jangan ucapkan bagian I believe in Holy Spirit, ya. Itu menyangkali apa yang kita yakini. Nah, jadi kalau kita percaya bahwa keselamatan karena usaha saya, nah, jangan ucapkan saya percaya kepada Roh Kudus, jangan. Ya, karena begitu kita berkata I believe in Holy Spirit, artinya apa? Saya percaya Dia adalah Allah sepenuhnya. Saya percaya bahwa Dia adalah Allah yang diberikan dalam kehidupan saya untuk membawa saya kepada keselamatan, untuk mendidik saya menjadi dewasa dalam Tuhan, dan yang ketiga, untuk menolong saya melayani Tuhan. Nah, jadi sebenarnya berdasarkan pengakuan iman ini dalam konteks Nusa Hadabera, orang yang tidak terlibat dalam pelayanan tidak berhak mengucapkan I believe in Holy Spirit. Ya, kenapa? Karena Roh Kudus waktu diberikan kepada kita bukan hanya sekedar supaya kita punya power untuk digunakan main-main, tapi untuk melayani Dia. Ya, nah, ini penting untuk kita pahami, dan juga menurut saya penting untuk kita boleh terus ingat-ingat. Ya, jadi Roh Kudus diberikan kepada ibu, bapak, saudara-saudari sekalian supaya apa? Supaya kita diselamatkan, supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan, dan yang ketiga nggak boleh lupa, supaya Anda dan saya melayani. Nah, jadi melayani bagi kita adalah bagian daripada panggilan Tuhan. Ya, itu adalah hal yang bisa saya sharekan terkait dengan karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya.